Saya lanjutkan kimia organik dan biomolekul di part 3. Jadi kita masuk ke senyawa organik turunan amonia. Nah, ini ada dikenalkan gugus amina ya. Jadi senyawa amina. Ini dianggap turunan amonia karena gugus hidrogennya itu bisa menggantikan 1, 2, atau 3 gugus hidrogen. Kalau kita lihat di sini, amonia kan 3 hidrogen, bisa digantikan oleh 1 gugus hidrokarbon, bisa 2, bahkan bisa 3. Nah, ikatan nitrogen dan hidrogen ini tidak sepolar ikatan oksigen dan hidrogen, atau bisa dikatakan lebih lemah dari ikatan hidrogen, hingga senyawa amina itu punya titik didih lebih rendah daripada senyawa turunan dari alkohol. Nah, amina itu bersifat basa dalam air. Ketika bereaksi dengan asam kuat, hasilnya itu adalah protonasi. Atom hidrogen terikat ke nitrogen, akibatnya kelarutannya meningkat. Nah, ini teknik yang digunakan oleh perusahaan obat untuk meningkatkan kelarutan dari obat turunan amina, karena dia suka larut ya. Jadi contohnya ini adalah obat quinin atau obat anti malaria. Berikut adalah gugus amida. Jadi amida itu adalah CO, O, N, R, R. Nah, jadi untuk sintesis amida ini kita perlu mereaksikan, contohnya diantaranya reaksi karboksilat dengan amina. Nah, nanti keluar H2O ya di sini. Kemudian konversi nitril dengan katalis asam. Yang ketiga, reaksi klorida asam dengan amina. Untuk amida sendiri, dia bisa bereaksi dengan 2 cara. Misalnya, pertama reaksi hidrolisis. Jadi ketika dalam suasana asam, yang terjadi adalah didapatkan karboksilat, turunan dari asam karboksilat. Dalam suasana basah, kita dapatkan C3CONA dan NH3. Reaksi reduksi amida itu yang terjadi adalah produknya adalah terbentuk amina. Jadi tadinya begini, NH2 jadi amina. Sini ada katalis litium aluminium hidrida. Kita masuk ke polimer. Jadi senyawa polimer ini senyawa makromolekul. Dia punya karakteristik unit berulang. Nah, unit berulangnya itu monomernya. Contohnya sebagai berikut, di mana unit berulangnya adalah yang dalam kurung ini. Ya. Jadi dia diulang-ulang gitu. Untuk banyaknya unit yang berulang itu dinyatakan dalam notasi N. Jadi kalau misalnya ininya 1000, ya N-nya itu maksudnya adalah 1000. Jadi saking banyaknya, kalau digambar kan panjang ya. Jadi untuk mempersingkat dikasih simbol N. Nah, untuk menyusun polimer itu terdiri dari unit terkecil yang kita sebut dengan monomer. Ini adalah contoh beberapa monomer. Contoh sini ada propilen, merupakan monomer dari polipropilen. Dan dia bergabung melalui proses polimerisasi. Reaksi polimerisasi itu ada 2, diantaranya adalah adisi dan kondensasi. Jadi kita bahas dulu yang polimerisasi dengan cara adisi. Kalau dengan cara adisi, ini dibantu oleh inisiator. Fungsinya untuk memicu pembentukan radikal bebas. Jadi nanti unitnya akan terikat di sini ya. Sini. Jadi 1 elektron dari 1 monomer. Terus 1 elektron lagi dari sini. Terus dia terikat. Nah, ini ikatannya. Nanti kan dia punya radikal lagi, nanti berikat lagi dengan yang lain. Ini panahnya, kalau kita lihat, ini panah setengah ya, karena yang pindahnya cuman setengahnya aja. Pasangan elektron ini cuma 1 elektron. Ini adalah tabel polimer beserta monomernya, monomer pembentuknya.
yang membentuk polimernya menggunakan cara adisi. Jadi cirinya kita bisa lihat di sini adanya ikatan rangkap ya dari monomernya. Cara lain itu adalah kondensasi. Itu tandanya kombinasi dari dua tipe monomer yang berbeda. Kalau tadi itu unitnya berulang dan sama. Nah, kalau yang ini dia tipenya bisa monomernya beda atau kita bisa sebut sebagai copolimer. Nah, reaksi kondensasi juga terlihat dengan di sini dia lepas molekul air ya. Molekul air jika dia itu gabungannya antara alkohol dan di sini kalau nggak alkohol bisa juga karboksilat. Nah, jadi bisa lepas gugus air. Nah, contoh polimer yang dibuat dengan cara ini tuh nilon dan polietilen tereftalat. Nah, nilon 66 ini dibuat dari asam adipat. Di sini kita bisa lihat ada 6 karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon dan bereaksi dengan heksametilen diamin. Nah, di sini juga ada 6 karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sintesis nilon 66. Lepas molekul air ini karena gugusnya karboksilat. Nah, terbentuk polimer, jadi di ujung kanan nanti bereaksi lagi dengan ujung karboksilat. Di sini nanti ujung yang kiri bereaksi lagi dengan amin dan seterusnya. Ini adalah contoh sintesis polietilen tereftalat. Nah, di sini tidak lepas molekul air karena gugusnya ester. Ini ester. Jadi keluarnya sebagai metanol. Karena gabungan dari ini. Bagaimana jika kita bahas sifat fisiknya? Nah, interaksi antara rantai polimer ini memiliki dua tipe padatan polimer. Yang pertama amorf, tidak beraturan, dan yang kedua kristalin atau beraturan. LDPE atau low density polyethylene itu bersifat karena dia bercabang itu susah diatur. Akibatnya densitasnya rendah. Berbeda dengan HDPE atau high density polyethylene. Ini rantainya lurus, jadi dia packingnya kompak, mudah untuk dikemas. Densitasnya tinggi, makanya HDPE ini memiliki sifat jauh lebih kuat karena ada ikatan London ya. Ikatan Londonnya itu sangat kuat dibanding dengan LDPE.